Pura. Beliau akan mengisi kultum subuh terakhir di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah ini, dan beliau pula lah yang akan membawakan khutbah pada salat Idul Fitri nanti insyaallah. Beliau adalah Bapak Ustadz Kiai Haji Subhan Al-Hafiz LC. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Silakan Pak Ustadz. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, pertama kita semuanya berkewajiban untuk memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan nikmat kepada kita, nikmat hidayah, nikmat Islam, nikmat iman. Karena Allah yang maha membolak-balikan hati, kita adalah sebagian kecil yang dipilih hari ini dari miliaran manusia untuk diberikan. Jadi bukan kita yang mencari, tapi kita diberikan hidayah. Andai kata Allah tidak berikan hidayah, maka tidak ada arti hidup ini. Maka oleh karena itu sekali lagi ini perlu kita syukuri, karena nikmat hidayah ini adalah nikmat yang paling luar biasa. Dia bisa menjadikan sebuah harta, jabatan bermanfaat dunia dan akhirat. Sebaliknya iman ini bisa menjadikan kekuasaan, kekayaan apapun, sebesar apapun tidak menjadi bermanfaat. Maka perbandingannya dengan iman menjadi kuat dunia akhirat adalah Nabi Sulaiman. Tidak ada kekayaan melebihi kekayaan Nabi Sulaiman dan kekuasaannya. Sebaliknya, ada penguasa yang menandingi Nabi Sulaiman, dikenal dengan Fir'aun yang populer, ada Abraham. Itu pun sebelum di akhirat sudah tercelah di dunia. Sekali lagi itulah nikmatnya iman dan Islam. Salawat dan taslim senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tidak bosan-bosan mengkaji sejarahnya, mencintainya. Karena salah satu penyebab orang-orang terdahulu ahli kitab Yahudi dan Nasrani memeluk Islam karena mengenal sifat-sifat Nabi mereka seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Dan ini termaktub di dalam Al-Quran. Allah menjadi saksinya. Pertanyaan sekarang ini, apakah kita mengenal Rasulullah, baik sifat-sifatnya, bahkan bentuk fisiknya? Kalau belum, berarti sebenarnya kita belum mengenalnya, merasa mengenalnya. Oleh karena itu masih banyak yang harus kita pelajari untuk kita diakui sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, sebuah kehormatan apalagi diperkenalkan, mohon maaf menyita waktunya pada subuh hari ini. Kebetulan memang saya adalah putra Bugis yang lahir di Jayapura, dan mungkin yang pertama kali setelah tamat SD itu dipesantrenkan. Saya melalui banyak pesantren, ada pesantren Wali Songo Ngabar, pesantren modern Gontor. Ini ta'aruf ya, supaya kenal karena jarang-jarang ke sini.
Kemudian ada Pondok Tahfidz Darul Huffaz 77 Kajuara Bone. Kemudian Allah menganugerahi untuk menambah ilmu di tempat Islam berkembang, yaitu Madinah Munawwarah di Universitas Islam Madinah Fakultas Dakwah dari tahun 92 sampai 96. Walhamdulillah, asbab barakah Allah dapat melaksanakan kewajiban rukun Islam yang kelima tanpa biaya, artinya gratis, bahkan setiap tahunnya mendapatkan beasiswa kurang lebih kalau dikurskan sekarang antara 4 sampai 5 juta. Itu pun tiket semua dibiayai. Jadi memang kadang-kadang di sini pelajaran buat saya, ketika Allah ingin mengangkat seseorang itu dipenuhi semuanya tanpa harus mengeluarkan biaya. Jadi biaya di Fakultas Madinah itu mahal. Kalau saya hitung-hitung hampir per bulannya kita mengeluarkan sewa kamarnya, karena semua gratis, itu kurang lebih 50 jutaan. Hanya nggak keluar dari kantong mahasiswa, dari kerajaan. Itu. Baik, sebagai oleh-oleh daripada yang disampaikan, sebenarnya dalam tradisi orang Sulawesi itu jarang dipanggil kiai, karena ini mengikuti di Jawa-Jawa, makanya kiai haji biasanya ya ustaz saja itu. Tapi tidak apa-apa, yang penting bukan saya yang menulis, walaupun hampir di mana-mana para kiai di Jawa, adik-adik kelas teman saya juga memang kiai memanggil saya kiai, tapi itu mereka. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan sebuah kisah riwayat hadis. Jadi suatu saat Allah memanggil nafsu setelah diciptakan. Hei nafsu, setelah diciptakan, sesudah diciptakan akal. Tapi akal ini saya kipskan dulu. Wahai nafsu, ta'al, datanglah menghadap. Nafsu ini cuek, diam 1000 bahasa. Akhirnya Allah kemudian berfirman, wahai nafsu, man anta wa man ana. Kemudian nafsu itu menjawab, anta ana. Saya adalah saya, engkau adalah engkau. Luar biasa ini nafsu. Kemudian karena itu Allah masukkan dia ke neraka selama, dalam riwayat 100 tahun. 100 tahun akhirat, bukan dunia. Perbandingan satu hari akhirat itu seperti 1000 atau 5000 di dunia. Itu di dalam Al-Quran perbandingannya seperti itu. Setelah 100 tahun dipanggil, ta'al, tetap saja membangkang. Kemudian ditanya lagi, man ana wa man anta. Siapa saya dan siapa kamu? Anta, ya kamu, saya. Menunjukkan egois. Padahal di neraka sebelumnya itu dibakar, disiksa, pokoknya direndam, direbus dengan timah dan lain sebagainya, enggak mempan. Kemudian Allah masukkan ke neraka yang azabnya itu dilaparkan, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum selama 100 tahun, kemudian dikembalikan. Kemudian ditanya, wahai nafsu, ta'al, kesini. Bersegera saat itu, sami'na wa ta'na ya Allah. Man anta wa man ana, siapa kamu? Ana abduka wa anta rabbi. Aku adalah hambamu ciptaan dan engkau adalah Tuhan penciptaku yang maha agung. Bapak dan ibu sekalian, inilah kemudian kalau kita menghayati kenapa bulan Ramadan diwajibkan as-siyam, walaupun sebelum-sebelumnya ada as-siyam. Karena sebenarnya ini kasih sayang, tidak ada ibadah kecuali yang bisa menaklukkan hawa nafsu kecuali as-siyam, itu puasa. Kalau sebelumnya Nabi Daud itu puasanya bisa 3 hari, yang kita kenal dengan ayyamul bid. Dulu wajib, sekarang sunnah buat kita. Yaumul Ashura. Karena jangankan menaklukkan hawa nafsu yang jauh lebih besar, digambarkan bahwasanya jihad fisabilillah, yaitu
Badar Al-Kubra itu perang, tapi Nabi mengatakan, ini perjuangan kecil. Tapi ada perjuangan lebih besar, hawa nafsu. Jadi ketika seseorang itu bisa mengekang fisiknya, itu sebenarnya membangun kekuatan rohaninya. Sampai-sampai kita kenal dengan puasa Nabi Daud. Hari ini puasa, besok tidak. Salah satu yang Allah berikan maziyah, kelebihannya apa? Besi itu bisa dilunakkan oleh Nabi Daud. Arti menunjukkan besi dalam pemandangan kita itu keras, tapi itu bisa ditaklukkan. Sebenarnya kekuatan hawa nafsu jauh lebih besar daripada kekuatan besi, bahkan gunung berapi pun. Dan itu diwajibkan di bulan Ramadan. Makanya ada 3 amalan yang tidak ada batasnya. Allah berfirman dalam riwayat Abi Hurairah, ini hadis Al-Qudsi, kullu amali ibnu Adam lahu, setiap amal ibadah ibnu Adam itu kembali kepada hamba itu sendiri, illa saum, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi, puasa itu ada aku yang punya, kata Allah, dan aku yang menetapkan pahalanya. Saking begitu besarnya. Kalau dalam bahasa ghairu muhaddad, tidak terbatas. Yang kedua, Allah Subhanahu berfirman, faman afa wa aslaha fajruhu ala Allah. Barang siapa yang memberikan maaf kepada orang yang berbuat salah kepadanya, bahkan memberikan kebaikan kepada orang yang berbuat salah kepadanya, maka pahalanya Allah yang bisa mengukurnya. Di lain juga Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah sempurnakan pahala orang-orang yang sabar tanpa batas. Jadi 3 ibadah, ibadah puasa, ibadah memaafkan dan memberikan ampunan, dan ibadah sabar. Yang hebatnya lagi, ibadah ini ada semuanya dalam sosok orang yang berpuasa. As-shaimun, jadi orang yang berpuasa itu adalah orang yang melakukan puasa, orang yang memaafkan, dan orang yang sabar. Bayangkan 3 ibadah itu ciri khasnya orang yang berpuasa. Sampai dijelaskan dalam sebuah hadis, fa in syabahu au qatalahu, apabila engkau dicelah bahkan diajak duel ketika kamu berpuasa, kasih tahu saya lagi berpuasa. Jadi puasa itu luar biasa. Karena puasa adalah bagaimana menahan sesuatu yang berpahala, bahkan halal. Halal itu makan minum kan hukumnya halal. Hubungan suami istri itu ibadah. Tapi di bulan Ramadan itu diharamkan. Andai kata orang-orang Islam lulus dalam ujian puasa, berarti tidak ada lagi orang yang mau mengambil barang orang haram. Istrinya saja yang halal, dia bisa tahan. Oh, sabar dulu, tunggu sesudah maghrib atau isya. Oh, ada makanan halal, ada kurma ajwa, sunnah dimakan. Sunnah dimakan. Oh, sabar dulu, nanti tunggu adzan maghrib. Kalaulah yang halal kita bisa menahan, apalagi disodorkan. Oh, ini perempuan cantik tapi bukan istrimu. Oh, maaf. Oh, ini hartamu, ini harta, ada peluang orang tidak tahu. Oh, maaf. Dalam keadaan orang tidak tahu saja saya berpuasa. Tidak ada ibadah yang para ulama melakukan penelitian itu yang tersembunyi kecuali puasa. Adalah orang bodoh yang tidak mau makan, tidak mau minum karena Allah. Makanya di dalam Al-Quran sendiri, orang celakalah orang yang berpuasa itu karena apa? Riya. Sekarang siapa yang bisa pamer puasa? Aduh, saya puasa. Kalau sholat kita masih bisa pamer. Ada calon mertua. Allahu Akbar, contoh. Baca Al-Quran kita bagus-bagusin, bisa. Sedekah, ini contoh yang riya ya, bukan berarti oh banyak-banyakin. Oh, di sana sumbang 1 miliar, saya 2 miliar. Biar siapa yang jago-jago.
Bisa kelihatan karena memang diperlihatkan. Tapi puasa tidak bisa, Pak. Puasa itu kejujuran. Ketika kita di kamar mandi tidak ada orang, ada makanan ayam goreng, nasi goreng pagi-pagi, tidak ada orang, hanya kita. Kita menahan itu karena Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, luar biasa ketika kita lulus di bulan Ramadan ini, ya, puasa itu, dan itu puasa luar biasa. Makanya puasa adalah ibadah khusus, dilakukan di bulan khusus, dan hanya kepada orang khusus, dan nanti masuk surga pintunya juga dikhususkan, yaitu Ar-Rayyan. Bapak dan Ibu sekalian, karena ini akhir, tidak usah berlama-lama. Saya takut justru nanti bosan. Wah, mudah-mudahan bersyukurlah sebagai penutup, bersyukurlah bahwasanya kita semua ini masuk dalam kategori yang insya Allah ini hari terakhir. Mantapkan puasa kita dan semoga Allah mencatat kita sebagai as-saimin al-muttaqin. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Tidak lebih, ini adalah sebuah silaturahim, membagi ilmu, karena kami yang kebetulan ditakdirkan Allah menuntut ilmu, haram hukumnya menyembunyikan ilmu. Maka kami sampaikan, dan ilmu yang penuh amal itu sampaikan yang benar-benar, jangan sampai wah ini kalau maaf ya contoh, wah ini kayaknya banyak peminum, maka ayat khomer kita pending, jangan sampaikan nanti tersinggung. Tidak, agama itu memang menyinggung hal-hal yang tidak baik agar kemudian kita kembali ke jalan yang lurus. Sekali lagi kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.